Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita berada di kebun Tengkulah, Poktan Bengong Jempah, Gampung Paya Senara, Jurong Codamar, Kota Sabang, Aceh. Nah, ini kita berada bersama di sini ada koordinator penyuluh pertanian Pak Mujakir, ada tim dari perkebunan, ada tim PUPT Pak Jal. Nah, ini Tengkulah. Nah, jadi di kebun kakao ini ngecek tim dari Dinas Pertanian mengecek karena ada informasi kakao, tanaman kakao kebun Tengkulah ini terserang jamur. Nah, nanti kita coba berbincang sama Pak Jal, Pak Jakir, ini kenapa, serangan apa nih yang menyebabkan ini kita lihat kakaonya seperti ini ya. Ini varietas apa nih Pak Jakir? Satu. Varietas Sulawesi 01. Nah, ini Pak Jal nih, masternya OPT perkebunan nih, Pak Jal. Ini kalau kita lihat dari kasat mata dulu nih Pak Jal, ini terserang apa nih Pak Jal? Buah Ini kakao ya, ini yang terserangnya terserang jamur pito apa Phytophthora ya. pitopora tuh. Ini terserang jamur Phytophthora. Jadi Ah, kalau kita dapat kita pastikan bahwasanya buah terserang Phytophthora, jamur Phytophthora. Nah, ini kita lihat isi buahnya seperti apa yang sudah terserang. buah Jadi karena kondisi cuaca hujan yang tidak stabil ya Pak Jakir ya, hujan yang tidak stabil, jadi penyebaran jamur ini sangat cepat. Tapi kita lihat walaupun dari ini kulit seperti ini, isinya masih bisa dimanfaatkan ya, masih bagus. Nah, ini kita lihat, coba dibelah. Ya alhamdulillah tidak. Ya ini arahan dari PUPT tim perkebunan untuk segera dilakukan pengendalian. Nah, ini kita lihat isi biji, kita zoom, masih aman ya, masih aman, tapi ini tidak bisa dibiarkan karena bisa berakibat fatal, terutama yang masih dalam kondisi berbunga. Ini kita lihat yang dalam kebun ini juga nih M01 untuk serangan jamur ini helopeltis ya. serangga ini insek helopeltis lumayan tahan. Ini dapat kita lihat isinya. Ya ini kalau kita lihat dari ciri-cirinya terserang hama helopeltis. Helopeltis. Nah, ini terserang hama Dilanjut dengan jamur. Nah, ini ciri-cirinya kita lihat ini terserang jamur Phytophthora. Tapi untuk kondisi dalam masih aman. Jadi ini varietas ini klon M01. Jadi kalau kita lihat dari kebun ini untuk serangan Phytophthora M01 lebih tahan, tapi dia sangat rentan kepada serangan hama helopeltis. Jadi masing-masing ada kelebihan kekurangan. Nah, jadi dari tim perkebunan sendiri menyarankan untuk dilakukan pengendalian dengan fungi. Ini dia Prima Agrotech. Ini dia Biotracol. Nanti kita lihat hasilnya dalam beberapa hari ke depan seberapa efektifnya fungisida ini. Ini juga bantuan dari pemerintah. Nah, jadi kalau kita lihat dari apa namanya ini penggunaannya sebelum dilakukan spray penyemprotan itu didiamkan dulu selama 12 sampai 24 jam baru dilakukan penyemprotan. Ini dalam beberapa hari ini akan dilakukan penyemprotan. Kita lihat hasilnya dalam beberapa hari ke depan. Nih luar biasa tuh Pak Jakir. Mudah-mudahan bisa segera terkendali karena kita lihat dari sudah kita coba keliling udah beberapa
batang yang sudah terserang. Penyebarannya ini sangat-sangat cepat ini ya, terutama karena kondisi hujan lembab itu memang pada umumnya penyebaran jamur itu kondisi hujan itu sangat-sangat cepat. Ini saran ke Tengku Abdullah untuk melakukan sanitasi dan panen. Nah, jadi buah yang sudah terkena ini sebaiknya dipanen terus walaupun tidak bisa dimanfaatkan untuk mengantisipasi sanitasi. Bila ini dibiarkan, buahnya pun tidak akan berkembang lagi, malah yang jadi berkembang jamurnya, berkembang ke pohon lain dan ke putik yang lain. Nah, bila kita lakukan pemetikan saat ini, insya Allah dia akan keluar bunga serentak ke depan, sudah tidak ada lagi benih jamur yang akan menyerang buah, Tengku. Memang akan nol di pohon, tapi untuk panen ke depan insya Allah akan lebih maksimal karena di bulan 3 ini akhir penghujan, bulan 3 ke 4 akhir-akhir penghujan. Nah, ini Tengku lah. Ya, jadi dilakukan panen ya untuk mencegah stop berkembang penyebaran. Jadi selain dilakukan pengendalian juga perkembangan Phytophthora ini bisa terhambat, jadi dilakukan panen secara serentak karena mumpung juga buahnya masih aman, jadi petaninya juga sendiri tidak rugi. Ini coba kita lihat kondisi tanaman. Nah, ini diselingi dengan ubi. Ini kita lihat yang varietas M01 masih aman. Ada beberapa varietas memang di sini itu kita lihat yang Sulawesi 01 sangat rentan sama Phytophthora, tapi kalau ini lebih tahan dia. Ini kita lihat yang masih aman. Ini kita lihat yang M01 memang kondisi buahnya lebih tahan dari serangan Phytophthora. Ini kita lihat aman, tapi yang S01 seperti lebih rentan dia. Artinya masing-masing varietas atau klon kakao ini punya kelebihan dan keunggulannya masing-masing. Tapi pada intinya coba dilakukan, karena kalau kondisi itu kita lihat karena sebelum lebaran kondisi kakaonya masih aman-aman aja, tapi dalam hitungan sekitar lebih kurang 2 minggu luar biasa cepatnya serangannya. Makanya harus dilakukan pengendalian dengan segera sebelum menyebar kepada seluruh tanaman kakao yang ada di sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Salam kami anak Pulau Sabang Aceh 0 km Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.